Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Asriati dari Pendidikan Biologi dengan NPM terakhir 109. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Si Kancil dan Jerapah. Selamat menyaksikan. Di suatu hutan terdapat 3 hewan yang sedang minum di tepi sungai. Tiba-tiba datanglah seekor jerapah dan bilang, "Awas minggir!" Terdengar suara si jerapah mengusir 3 binatang, yaitu kambing, keledai, dan domba yang sedang minum di pinggir sungai. "Kalian ini mengganggu aku." Domba pun berbisik, "Memangnya sungai ini hanya milik dia sendiri?" "Shh, nanti kau ditendang lagi seperti waktu itu," kata kambing dan keledai menenangkan. "Aku ini memang ganteng, badanku keren, leherku jenjang, kukuku rapi, dan buluku pun halus," kata jerapah memandangi pantulan dirinya di air sungai yang jernih. "Apalagi wajahku, selalu bersih dan bersinar." Lalu mencela 3 ekor binatang yang sedang menuntuk. "Memangnya kalian? Lihat, kalian tuh pendek, badan kalian kotor. Apa sih yang dibanggakan oleh kalian?" "Padahal aku haus," bisik si kambing menuju setelah sekian lama jerapah meminum air sungai. Ini sudah kesekian kalinya jerapah bertindak semena-mena kepada mereka bertiga. Dia pernah menendang dan menghina si domba saat domba menegurnya karena si jerapah menggosokkan kukunya ke tumpukan bulu domba. Domba mulanya akan memberikan bulu itu untuk anak kucing yang baru melahirkan. Tetapi bulu domba-domba itu menjadi kotor, sehingga domba tidak jadi memberikan kepada kucing hutan. Selanjutnya, jerapah juga pernah memakan rerumputan yang telah dikumpulkan si keledai tanpa seizinnya, lalu pergi meninggalkan tempat keledai dalam keadaan berantakan. Jerapah juga pernah dengan sengaja menendang ember-ember berisi susu milik si kambing. "Dia selalu menghina dan semena-mena kepada kita," bisik keledai. Kemudian datanglah seekor kancil tanpa izin. Dia mendekat dan menyerutup air sungai. "Ah, ini segar sekali. Hei, apa yang kamu lakukan di sungaiku? Tidak boleh ada yang minum saat aku minum." Jerapah berkata dengan sahut. "Hah, siapa bilang?" sanggah kancil. "Sungai ini ada di hutan dan aku tidak melihat tulisan jika sungai ini milikmu. Jadi semestinya semua boleh minum di sini." "Kamu binatang kecil, jelek, kotor yang menjengkelkan," seru jerapah. "Aku bisa menendang dan menaruhmu di dahan pohon yang tinggi dengan kepalaku." "Ya, kamu memang tinggi. Tapi aku yakin jika kamu bisa berlari cepat mengejarku." "Jangan menantang, wahai kancil. Ayo buktikan sekarang." Kancil pun berlari. Kemudian jerapah pun mengejar si kancil dengan kecepatan yang dia mampu. Kancil berlari sangat kencang, melewati bebatuan, pohon, ilalang dengan zigzag. Meskipun kakinya yang pendek, namun si jerapah agak kesulitan karena lehernya yang tinggi membuat dia kesakitan melalui di bawah pohon, sehingga dia sering tersandung. Karena lehernya juga tersangkut dengan dahan tinggi, ia juga sulit berlari zigzag. Karena setiap belokan dia kesulitan untuk berlari. Kancil sampai di sebuah gua, lalu masuk ke dalam. Jerapah menyusulnya semakin dalam, semakin gelap dan sempit. Batu stalaktit di atas gunung menusuk-nusuk wajah dan kepala si jerapah. "Aduh, kepalaku!" jerit jerapah. Ia berhenti masuk gua. "Tolong, aku kesakitan." Kancil pun berhenti. Dia berbalik dan mencari si jerapah. "Aduh, kau menginjak kepalaku!" seru jerapah. Karena dia terbaring sementara kepalanya berdarah. "Maafkan aku, di sini gelap sekali," kata kancil. "Ayo, aku tolong untuk berdiri dan menuju ke cahaya itu." Cahaya itu adalah tempat mereka masuk ke dalam gua. Kancil memapah jerapah keluar dari gua. Ternyata di luar sudah ada domba, keledai, dan kambing. "Teman kalian butuh pertolongan pertama. Apakah ada yang bisa?" "Ayo, aku bantu," kata si keledai. "Aku akan mengambilkan air untuk membersihkan luka-lukanya," kata si kambing. "Dan aku akan mengambilkan bulu domba untuk menutup lukamu dan alat P3K," kata si domba. Kemudian si jerapah menangis dan berkata, "Kalian baik sekali kepada aku, padahal aku sudah sombong dan semena-mena kepada kalian." "Ya, memang kau telah sombong kepada kami, tapi kau sudah berada pada tangan yang tepat sehingga kau mendapatkan pertolongan." Kemudian si jerapah bilang, "Aku minta maaf atas kesombonganku ya. Mulai sekarang, mari kita berteman." Kemudian domba, kambing, dan keledai pun tersenyum bersama, dan akhirnya mereka bahagia selamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah dongeng tersebut ialah, jika dirimu tinggi, kamu bisa mengambil sesuatu dari tempat yang tinggi. Sementara jika kamu pendek, kamu bisa melihat hambatan di bawah.
Setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus saling bekerja sama, bukan saling menghina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.